Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Check, 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 check mic one. Check, check mic. Check, check one, one. Check, check one, mic. Check, 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 check mic one. One, two, two, check, three, check, check. Check, check. Cek, cok, Check one. Cek. Ah, mantap nih. One, check one. cek, cek, cek lu, Cek sound. cek, Aldo tahu baju putih. cek lu, cek, 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 cek lu, cek, dicoba, cek, cek sound, Gitu ya. cek, 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 lu, dicoba, cek, sound, cek. Tes mic. Tes mic atau keyboard?
lestari seteru di dalam saat yang penuh. Gimana? Segini oke kan jaraknya? Aku kekecilan sih. Monitor kekecilan. Monitor bisa di up enggak ya? Nanti toh kursinya nggak di belakang, toh di sini kan pas kan. Ya.
dan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.
saat Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita semua bisa beribadah di tempat ini dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Sidang jemaat yang terkasih, apabila kedahsyatan datang ke atas kita seperti badai, ketika celaka melanda seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa, kepada siapakah kita meminta pertolongan? Janganlah sesat, pandanglah Tuhan sumber pertolongan, agar kita bersamanya menghadapi beragam badai kehidupan ini. Dalam waktu teduh ini, marilah kita berjalan bersama Tuhan yang selalu memimpin kita di tengah badai kehidupan. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian indahnya saat yang teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita tiba pada akta pengakuan dosa. Selaku hamba Tuhan, saya mengajak kita, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Kita tahu bahwa terkadang kita melanggar perintah Tuhan, atau kita tidak melanggar perintah Tuhan, tapi kita tidak mengangkat tanggung jawab kita. Itu pun dosa di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, letakkan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sidang jemaat sekalian, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam,
maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan, mohon pencerahan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang setiawan di surga, pada hari yang Kau kuduskan ini, selaku orang-orang yang telah Kau tebus, kami datang mempersekutukan diri beribadah. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu bagi kami yang kami alami setiap hari. Tapi terutama kami bersyukur karena di dalam Kristus Yesus Engkau melepaskan kami dari jerat kuasa dosa dan kuasa maut. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan firman-Mu karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Sebab itu kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu itu. Tapi kami menyadari segala keterbatasan kami. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan sendiri memahami kedalaman sabda-Mu. Sebab itu Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi batin kami dan membuka pikiran kami, sehingga kami dimampukan menangkap apakah maksud Tuhan melalui pemberitaan firman dalam ibadah ini. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Sidang jemaat terkasih, pembacaan kita yang pertama pada hari ini terambil di Yesaya 44 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 sampai yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin. Pembacaan yang kedua, Roma 8 ayat 12 sampai yang ke-25. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25, firman Tuhan berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Roh Kristus, di dalam Kristus Yesus. Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab saya ulang, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita dengarkan Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan
dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dan dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kure sumangak puang. Persembahan pujian dari Bapak Aptalis Mantutu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini, yang memaksakan kita harus beribadah dari rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, juga terlebih khusus buat saudara-saudara kita di Masamba yang sedang merasakan duka dan beban berat karena bencana alam yang mereka alami saat ini. Mari kita sama-sama menguatkan dan memohon doa agar Allah Bapa Roh Kudus tetap bekerja untuk kebaikan kita semua. Satu pujian kemuliaan untuk nama Tuhan dengan judul Tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Kiranya sungguh nama Tuhan dimuliakan melalui pujian itu, dan iman kita juga diteguhkan. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Al-Masih. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari Minggu ini adalah tegar di tengah tekanan. Ada 3 perikop yang sangat berbeda satu dengan yang lain, tapi kali ini saya berusaha untuk menyinggungnya satu persatu. Kita tahu mengikut Yesus itu bukan perkara gampang. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Banyak hal yang merupakan hambatan dalam mengiring Yesus. Itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa juga datang dari sekitar kita. Itu bisa datang melalui ketegangan yang katakanlah begitu dahsyat, tapi bisa juga datang melalui keadaan yang dianggap biasa-biasa saja. Pada perumpamaan pertama, atau pada bacaan pertama, perumpamaan lalang di antara gandum, sebenarnya di situ tidak ada ketegangan yang mencolok. Tidak ada yang menghebohkan. Pertanyaannya, apakah dengan demikian tidak ada ketegangan di situ? Ada. Sebab begini, ketika anak manusia menaburkan benih Injil, si iblis tidak tinggal diam, dia tidak tidur-tiduran saja, dia juga bekerja. Ini yang terkadang orang tidak sadari, bahwa sesungguhnya iblis itu merupakan kekuatan yang luar biasa dan berupaya memporak-porandakan segala bangunan kebaikan dan kebenaran yang kita upayakan baik secara pribadi orang percaya maupun dalam persekutuan orang percaya selaku gereja Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana menghadapi kenyataan itu. Banyak orang, saudara, terlalu menghabiskan waktu untuk bagaimana menyingkirkan lalang itu. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus mau katakan, atau seolah-olah mau dalam bahasa lain mengatakan, hei, jangan kamu hanya fokus memikirkan bagaimana menghancurkan lalang itu. Biar aja begitu. Karena pada akhirnya ada waktunya di mana panen itu akan dilakukan, dan pada waktu itulah akan ada pemisahan. Gandum di tempat yang lain dimasukkan ke dalam lumbung dan lalang
akan dibakar api. Apa artinya itu bagi kita? Sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana supaya kita betul-betul fokus bagaimana menaburkan benih yang baik atau membangun kehidupan dalam kebenaran. Bahwa ada yang jahat di sekitar kita memang begitulah. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan ada pertarungan di dalamnya. Kalau kita beriman, kita sedang bertaruh antara anugerah yang menyelamatkan dan dosa yang berusaha merusak kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah kenyataan seperti itu, sebagai gandum, kita mestinya berakar kuat atau semakin mengakar supaya jangan kita terjepit oleh lalang itu. Kita mestinya fokus bagaimana kita tetap setia untuk menghadirkan apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, jangan kita cenderung mencari-cari kambing hitam, katakanlah, lalu menghabiskan waktu untuk bisa-bisa kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain kalau di dalam persekutuan. Bahwa tantangan itu ada, bahwa orang-orang yang kelihatannya seperti orang Kristen ada, tapi hidupnya liar, bisa saja. Kita tidak tahu apa di dalam hati orang. Kan adalah kenyataan ada orang yang aktif, mungkin ngajar sekolah minggu. Ternyata dia nikah, dia tinggalkan Yesus. Baginya pernikahan lebih penting daripada keselamatan dalam Kristus. Itu bisa jadi. Terkadang orang bercerita, ya ada artis yang mualaf. Saya bilang apa urusannya? Kalau memang dia mualaf berarti memang tidak akan diselamatkan. Saya tidak usah tergoncang dengan itu. Enggak usah terlalu pikir itu. Fokus pada kesetiaan kepada Kristus. Fokus pada pelayanan kita. Jadi memang di dalam pergumulan hidup ini pertanyaannya adalah siapa yang kita dengar? Mau dengar bisikan iblis yang menghancurkan pekerjaan kita, kehidupan kita, ataukah kita mendengar suara Allah? Sebab itu dalam beberapa perumpamaan Tuhan Yesus kan bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan mendengar di situ bukan sekadar mendengar, tapi itu maksudnya adalah memberi pertimbangan, mendengarkan dengan baik-baik. Saya lalu baca bagaimana sih Alkitab di dalam bahasa Duri, bahasa Enrekang. Di situ ditulis napahangi napogauki, ya, itu maksudnya dia paham betul dan dia melakukannya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Makassar, dia bilang napahang bajik-bajiki. Dia paham betul-betul dengan baik, tidak sekadar mendengar. Itu yang dibutuhkan, mendengarkan suara Allah dengan penuh perhatian dan memberlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang memang bisa saja ya cenderung frustrasi, cenderung marah-marah dengan keadaan yang menekan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Baik secara pribadi sekali lagi maupun dalam persekutuan. Kan bisa saja dalam gereja kalau ada sesuatu yang katakanlah hasil pekerjaan kuasa kegelapan. Orang kelihatannya Kristen tapi hidupnya liar. Orang kelihatannya mau kerjasama tapi rupanya merusak pekerjaan. Lalu kita habiskan waktu marah-marah. Kita habiskan waktu bertengkar. Apa untungnya? Sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan, Tuhan tahu kok nanti pada masa panen akan ada pemisahan. Pada waktu itulah gandum di tempat tersendiri dan lalang di tempat tersendiri.
Tapi memang karena lalang dan gandum itu berdekatan. Bahkan kalau bahasa Toraja bilang ini pare, artinya mirip. Dan mungkin akarnya berlilitan satu dengan yang lain. Jadi kalau lalang dicabut, gandumnya juga tercabut. Memang perlu perjuangan. Waktu kemarin ya, ada PA Jemaat Bandung pakai Zoom, saya ikut. Saya bilang itu memang butuh fighting spirit ya. Perjuangan sedemikian rupa. Mengungkapkan komitmen kesetiaan kita. Dan kita akan mengatakan apapun juga yang terjadi. Saya tidak akan berhenti mengikut Kristus. Saya tidak akan berhenti melayani. Oh, betapa banyak orang saudara. Ada hambatan sedikit di gereja. Oh, kalau begitu saya mundur deh. Loh, kalau you mundur bukan orang lain yang rugi. Kalau you mundur, you sendiri yang rugi. Sekali lagi, biarkan lalang bertumbuh bersama gandum. Pada akhirnya akan ada pemisahan. Dan apakah kekuatan kita? Kita tahu yang menabur benih kebaikan, yang menghasilkan anak-anak Allah, mulanya adalah Kristus sendiri dan dilanjutkan oleh para rasul dan semua orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk itu. Dan kita di dalam mengerjakan itu punya otoritas dari Tuhan, dari Kristus. Tuhan Yesus kalau bicara soal pengutusan, dia bilang kepada murid-murid setelah bangkit, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Memang kita melanjutkan tugas pengutusan. Missio Dei itu dilakukan oleh Kristus. Missio Dei artinya penugasan oleh Allah Bapa di sorga. Kemudian kalau Kristus menyuruh kita, mengutus kita, kita melakukan apa yang disebut missio Christi. Misi Kristus. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya ketegangan yang tenang-tenang saja yang bisa terjadi di sekitar kita. Tetapi ada memang ketegangan yang luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Tadi kita membaca Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan di situ jelas ada seruan, janganlah takut, hai umat pilihanku. Sebenarnya kalau kita ini Israel baru, umat Allah yang baru, yang bukan lagi keturunan darah daging Abraham, tapi menjadi anak-anak Allah melalui iman, kita harus terhibur juga dengan ungkapan itu, karena hal sedemikian itu ditujukan kepada kita juga. Konteksnya dahulu adalah umat Tuhan itu dalam pembuangan. Mereka putus harap. Mereka tidak mampu untuk memuji Tuhan. Dan di tengah ketakutan seperti itulah Tuhan mau mengungkapkan siapa dia. Pertama, dia mau katakan, saya yang memilih kamu. Dan kita tahu kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada kuasa apapun yang bisa membatalkan tindakan itu. Saya secara pribadi kalau merenungkan bagaimana Tuhan memilih kita, saya mau katakan sebenarnya kita tidak layak. Tapi kan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih oleh Tuhan dari antara sekian banyak orang. Mungkin saudara, dalam hidup ini kita tidak kaya raya. Mungkin dalam hidup ini kita tidak berpangkat tinggi. Tapi kalau kita tahu kita orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, tidak ada yang setara dengan itu. Ya. Sekarang ini di masa corona, banyak orang kan hampir-hampir mengatakan, bapak-bapak, biar kau punya mobil berapa, kalau tiba-tiba kau dijemput oleh Tuhan, tinggallah semua mobil mewah itu. Atau hai ibu-ibu, biar kau beli tas yang mahal-mahal dari Paris, siapa juga yang mau melihat kau di rumah aja sekarang. Misalnya begitu ya, ini contoh sederhana. Nah,
Pilihan itu mestinya meneguhkan kita dalam suatu pengharapan menjalani atau menapaki kehidupan. Bahkan kita bukan hanya dipilih Tuhan, tetapi Tuhan juga memelihara kita, bahkan rohnya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, yang mengubahkan kehidupan, mengubahkan padang gurun menjadi tanah yang subur. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ada jaminan di situ. Tuhan Allah mengatakan, akulah yang terdahulu, ayat 6 di Yesaya 44, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kalau dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia yang menentukan sejarah dunia ini. Kendali sejarah dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kuasanya melingkupi sejarah. Melingkupi sejarah kehidupan kita, melingkupi sejarah kehidupan gereja. Terkadang kan kita pikir, apalah dayanya gereja. Biasa gereja itu terjepit. Apa gereja tidak akan habis? Begitu banyak kerajaan yang dulu berjaya. Termasuk kerajaan Romawi. Sekarang kalau kita tanya di mana kerajaan Romawi? Sudah habis, sudah hancur. Kerajaan-kerajaan yang hebat dahulu sudah hancur. Gereja yang mulai dari persekutuan orang-orang sederhana. Bahkan yang dipakai oleh Tuhan banyak yang nelayan dari Danau Galilea. Sampai sekarang ini tetap berkembang. Itu karena apa? Bukan karena kita hebat. Tapi karena yang punya gereja adalah Dia yang adalah yang awal dan yang akhir. Luar biasa. Ini dia jaminkan dulu kepada umat Tuhan di pembuangan, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tahu bahwa ada waktunya. Kalau menurut hikmat Tuhan sudah waktunya, mereka akan dibebaskan dan kembali ke negeri yang Tuhan sudah janjikan itu. Dan pembacaan yang ketiga, itu luar biasa ya, kalau kita ingat sejarah gereja. Penganiayaan kepada umat Tuhan begitu dahsyat waktu itu. Saya biasa cerita, dulu pernah saya 5 hari jalan-jalan di Roma bersama teman-teman dari Jerman. Dan di depan Koloseum itu amphitheater, dulu gelanggang ya, di mana terkadang ada gladiator, manusia lawan manusia, atau manusia lawan singa. Tapi disitulah dulu orang-orang Kristen biasanya mendapat perlakuan yang memilukan. Mereka ditaruh di dalam gelanggang dan singa-singa dilepaskan dari kandangnya untuk mencabik-cabik mereka. Itu hantaman luar biasa. Tapi yang hebatnya, banyak orang di tengah kenyataan seperti itu tidak pernah meninggalkan Kristus. Saya ungkap satu kesaksian dari Polikarpus, uskup Smyrna. Umurnya 86 tahun, jadi jauh lebih tua dari saya. Saya baru 67 ya. Dia mau dibakar. Tawarannya adalah, you menyangkal Kristus, bebas. Kalau tetap mengikut Kristus, langsung masuk api. Tapi apa yang dia bilang? Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah 86 tahun Yesus itu setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku akan menyangkal dia? Dan dia pun dibakar dalam api. Itu luar biasa kesaksian seorang tua yang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Kristus, apapun taruhannya, nyawa sekalipun. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 tadi itu luar biasa. Dia menghiburkan jemaat dan dia katakan, ada 2 ayat bagian terakhirnya saya mau baca itu ya. Ayat 17 bagian akhir. Yang akan menerima, maaf ya, lebih baik saya baca dari ini supaya jangan terpotong kalimatnya, ayat 17 bagian awal. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mau menderita bersama Kristus itu tidak sia-sia. Kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kristus telah menderita, tetapi setelah itu Ia dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Dan ayat 18 ini mungkin menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang Kristen sepanjang abad. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan anak-anak Allah yang akan dinyatakan kelak. Memang penderitaan itu menyakitkan sekali, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi siapakah yang bisa mengukur kemuliaan Allah dalam kehidupan kekal? Jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Sebab itu Paulus rela dipenggal kepalanya. Sebab itu Petrus rela disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Sebab itu banyak orang Kristen mau mati demi Kristus Yesus. Kita menantikan sesuatu yang baru. Memang belum nyata sekarang ini. Karena dikatakan dalam bacaan kita, kalau sudah nyata itu bukan pengharapan lagi. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita tidak tahu kapan, tapi itu pasti. Karena kendali sejarah dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Satu cerita dari Perjanjian Lama, saya kira bisa kita kaitkan dengan renungan kita. Orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-teman Daniel. Kita baca dalam kitab Daniel ya. Mereka itu karena tidak mau menyembah dewa atau patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka diancam untuk dimasukkan ke dalam perapian atau dapur api. Dan mereka ditantang untuk mengatakan, apakah memang kamu tidak mau? Dia bilang tidak. Kalau Tuhan tidak bisa menolong kami, biarlah. Tapi kita tahu ceritanya, bahwa di dalam api mereka bergerak bebas dan sudah ada 4 orang. Rupanya yang satu adalah malaikat yang bersama-sama dengan mereka, dan mereka keluar tanpa luka sedikit pun. Justru orang yang melemparkan mereka ke dalam api, karena api itu sudah dipanaskan lebih dari yang biasa, justru mereka yang melemparkan mereka hangus terbakar. Dan kita juga ingat cerita Daniel. Ia kan tetap menyembah Tuhan, bersembahyang atau berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dan ketika dia sengaja dijebak ya, ketika orang melaporkan dia bahwa Daniel itu menyembah ilah lain di bawah pemerintahan Raja Darius, Raja Persia, apa yang terjadi? Karena sudah dijebak, dia dimasukkan ke gua singa ya, supaya dicabik-cabik oleh singa. Tapi kita tahu ceritanya, Daniel masuk ke situ dan tidak apa-apa. Malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Ia melindungi orang yang dipilihnya. Itu luar biasa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita ini mau tetap menatap kepada kuasa dan kasih Allah dalam kembara hidup di dunia ini? Saya membaca di internet, ini ada renungan yang mengatakan, anak-anak bisa menjadi lebih kuat mengungkapkan kasihnya kepada orang tua daripada seorang bapa mengungkapkan kasihnya kepada Bapa di sorga. Ya, bisa juga seorang ibu ya kepada Bapa di sorga. Mengapa katanya? Anak-anak itu menatap orang tuanya dan memegang tangan orang tuanya. Tapi dalam kehidupan kita terkadang kita tidak menatap kepada Bapa di sorga. Kita menatap persoalan kita. Lalu lupa kemahakuasaan Allah. Kita lupa akan kasih Allah. Kita merasa persoalan kita lebih besar daripada kuasa Allah. Itulah yang terkadang terjadi.
Sudah waktunya kita merubah pikiran kita. Dan kita katakan, di sini aku Tuhan. Aku mengandalkan kuasa-Mu. Aku mengandalkan kasih-Mu. Karena hanya dengan demikian, bahkan hanya dengan tuntunan Roh-Mu, aku bisa mampu berdiri teguh di tengah ketegangan hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara, kita mau melakukan itu. Kita berpegang teguh pada Tuhan, mengimani kekuasaan Tuhan yang luar biasa, sambil melangkah, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat teduh sejenak, kita renungkan bagaimana kita menghadapi kehidupan di tengah ketegangan-ketegangan. Baik ketegangan yang mungkin tidak kelihatan kepada banyak orang, maupun ketegangan yang bisa disaksikan oleh banyak orang, yang menggemparkan. Adakah kita tetap setia? Adakah kita tetap komitmen dengan pengiringan kita kepada Kristus dan dengan sukacita mengangkat tanggung jawab kita? Jawabannya terpulang kepada kita masing-masing. Marilah sekarang kita menghadap Tuhan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman dengan mengucapkan rumusan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh karena anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang diutus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk kembali. Mari kita membawa persembahan kita dengan mendasarkan pada Hakim-Hakim 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari,
lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sekarang kita akan mendengarkan formulir yang dibacakan untuk persiapan pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh para rasul, oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut serta mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah pembacaan formulir untuk persiapan pelayanan perjamuan kudus minggu depan. Sekarang kita akan berdoa syafaat, dan di sini ada pokok-pokok doa yang disampaikan untuk mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun, untuk pelayanan majelis gereja, untuk pelayanan gereja, untuk pemerintah dan bangsa kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang bersyukur Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami ini. Menolong kami untuk mengungkapkan pujian kami. Menolong kami dalam mendekatkan diri kepadamu. Menolong kami dalam upaya memahami dan menghayati apakah kehendak-Mu bagi kehidupan pribadi kami sebagai orang percaya. Apakah kehendak-Mu bagi kami dalam kehidupan kami selaku persekutuan orang-orang percaya atau selaku gereja Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap memeliharakan kami dan menuntun kami pada jalan yang benar.
Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kehidupan baik saudara-saudara yang hadir di sini maupun mereka yang tidak hadir. Semua anggota jemaat-Mu Tuhan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam hidup rumah tangga, berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami doakan mereka yang sedang bergumul dengan penyakit. Ada yang dalam proses pemulihan, Bapak Mairing Pongtuluran, Bapak Yohan Budi. Berkatilah Tuhan, beri kepulihan total bagi mereka. Kalau ada jemaat yang sedang berluka, jemaat yang sedang bergumul karena beban berat kehidupan, oh Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Teguhkan mereka dalam pengharapan, hiburkan mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara yang pada pekan ini berulang tahun. Engkau berkatilah mereka. Ibu Abnevi Kombong, Bi Yulia Tivani, Ansel Christian, Bapak Aris Palumpun, Ibu Yuliana Mangiwa, Bapak Yusuf Suleupa, Immanuele D.Y. Angel atau Angel Bombang, Ibu Valentina Dewi, Charles Alolangi, Yepta Aurelio. Berkati mereka dalam menapaki kehidupan, beri umur panjang bagi mereka semua Tuhan. Kami doakan majelis gereja-Mu di sini, pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh pengurus OIG. Kau berkatilah mereka dalam mengangkat tugas mereka. Beri hikmat Tuhan. Untuk pelayanan majelis gereja, tolonglah. Perjamuan kudus akan diadakan minggu depan, kiranya berlangsung dengan baik. Bahkan pelayanan ibadah online yang dilakukan sekarang ini. Pelayanan diakonia jemaat dan program pelayanan persembahan digital. Oh Tuhan, berkati semua itu supaya terlaksana dengan baik. Bagi kelangsungan kehidupan jemaat-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkatilah pelayanan jemaat-Mu di sini, pelayanan klasis, pelayanan sinode, bahkan pelayanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kiranya kehadiran gereja selalu adalah kehadiran yang bermakna, yang memberitakan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkati pemerintah kami dalam upaya memimpin negeri ini, mengatasi penyakit, tapi juga mengatasi kesulitan ekonomi sekarang ini. Kiranya mereka tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berkati tenaga kesehatan dan relawan lainnya, Satgas dan aparat negara dalam penanganan COVID ini Tuhan. Kiranya dengan pertolongan-Mu COVID-19 cepat berlalu dari negeri kami. Kami ingat saudara-saudara kami yang tertimpa banjir bandang di Masamba, oh Tuhan, sayangilah mereka. Kami menyaksikan begitu banyak orang yang tergerak memberikan pertolongan. Kiranya dalam keadaan seperti itu sungguh ungkapan kasih dan persaudaraan mewarnai kehidupan bersama kami. Bapa di sorga, tolonglah kami sebagai bangsa Indonesia. Kiranya kami boleh hidup saling rukun, saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah hari-hari depan ini terbuka bagi kami semua sebagai hari yang penuh rahmat Tuhan. Berkati semua saudara yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Dan berkenan apalah menyahuti kami yang datang membawa seluruh harapan kami ini. Seluruh syukur kami, bukan karena kami layak, tapi hanya karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama-Nya saja Tuhan kami sampaikan semua ini. Amin. Sidang jemaat sekalian, berikut adalah warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 19 Juli 2020. Pertama-tama, Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh
anggota jemaat Gereja Toraja Tangerang dimanapun berada. Mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan hari ini, pelayan firman Bapak Pendeta Simon Mutu, majelis bertugas, tim pelayan musik, song leader, tim live streaming. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar live streaming. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang tampil pada saat persembahan berjalan dan juga warta jemaat. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2020 kepada anggota Sidi dan Baptis jemaat agar mempersiapkan diri mengambil bagian dalam akte kudus ini. Tuhan memberkati. Majelis Gereja Bidang Sarana dan Dana, Komisi Sarana Prasarana telah melakukan pembelian berupa alat kelengkapan live streaming untuk menunjang ibadah online Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Rincian alat atau barang dapat dilihat di layar live streaming saat ini. Laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di warta jemaat yang tampil di layar live streaming pada saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di layar live streaming saat ini. Peduli banjir di Masamba. Melalui Klasis Pulau Jawa, mari bersama dalam kasih mendukung dalam doa dan dana kepada saudara-saudara kita korban banjir bandang di Masamba. Jemaat dapat memberikan donasi lewat rekening yang tampil di layar. Terima kasih atas bantuan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Warta PPGT, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Jemaat Mamuju, Jemaat Tangerang, Jemaat Kota, dan Jemaat Galaksi akan melaksanakan ibadah bersama dari rumah lewat video conference. Tanggal pelaksanaan, kontak person dapat dilihat di tayangan infografis live streaming saat ini. Sekian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita memasuki pengutusan dan berkat. Jemaat dipersilakan berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah tegar di tengah badai sekalipun,
Karena Tuhan tidak akan membiarkan kamu goyah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. 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 Hari ini kita menyanyikan Kuutus Kau Mengabdi Tanpa Pamrih. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk mengelari karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutus Kau, kuutus Kau. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Sidang jemaat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudara dalam hidup dan kerja sehari-hari. Amin.